Shalom. Selamat hari Minggu 16 Agustus 2020. Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Vikaris Sri Widiawati STH sebagai pelayan firman di tengah persekutuan kita saat ini. Disilakan jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan NKB 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jagat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan sertamu juga. Jemaat Tuhan masih dipersilakan berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan 10 hukum dan hukum kasih. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan
kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ke-10 firman ini telah diringkas oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita mengaminkan ke-10 hukum dan hukum kasih dengan bersama melakukan pujian kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di tengah persekutuan kami di Minggu Karunia Tuhan, ada kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Menyadari akan keterbatasan kami di hadapan-Mu, ya Allah, kami mohon Engkau mengaruniakan kami hikmat-Mu, kemampuan, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pun kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu ini, kami boleh dilayakkan untuk bersama-sama memahami maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Hindarkan dari kami
pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang mengembara. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Berdasarkan kerangka khotbah Gereja Toraja Mamasa, maka saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak lagi dapat menahan hatinya di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah, mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf.
Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15 kita akan renungkan bersama dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Kisah Yusuf adalah salah satu kisah yang menggambarkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita aminkan bersama bahwa rencana Tuhan tidak terselami dan kehendaknya tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Ia dapat memakai siapa saja untuk menyatakan karyanya dalam kehidupan umat manusia. Berawal dari kisah Yusuf inilah lahir suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, umat pilihan Allah. Mari Bapak Ibu kita perhatikan perikop pembacaan kita saat ini. Ayat 1 sampai 4, pada bagian ini Yusuf membuka tabir kehidupannya kepada saudara-saudaranya tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Dari nas ini juga tampak jelas bagi kita ketulusan Yusuf yang tidak menyimpan dendam sedikit pun kepada saudara-saudaranya atas perlakuan mereka, atas kejahatan mereka di masa yang lalu. Lalu kemudian ayat 5 sampai 8 Yusuf menjelaskan kepada saudara-saudaranya bahwa apa yang ia alami di waktu yang lalu dan bahkan sampai ketika mereka dipertemukan, semua itu terjadi atas rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan keluarga mereka, untuk memelihara kehidupan bangsa Mesir di tengah kelaparan yang sedang terjadi. Sungguh Bapak Ibu Saudara, di sini tergambar jelas bagi kita pribadi Yusuf yang luhur dan mulia. Dia tidak hanya mengampuni saudaranya yang telah menyakitinya, namun juga memberikan kehormatan di tanah Mesir. Jika digambarkan ke dalam sebuah peribahasa, kisah Yusuf ini cocok dengan istilah air tuba dibalas air susu. Menarik Bapak Ibu Saudara, komentar Yusuf yang sama sekali tidak terdapat unsur dendam di dalamnya. Dia berkata begini, "Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Allah." Padahal jika kita perhatikan perjalanan kehidupan Yusuf sampai ia tiba di Mesir, itu semua terjadi karena ulah saudara-saudaranya. Itu semua terjadi
karena kejahatan saudara-saudaranya yang menjual Yusuf. Tetapi Yusuf katakan ini terjadi karena rencana Allah. Yusuf percaya bahwa situasi buruk yang ia alami adalah bagian dari rencana Allah untuk menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Lalu kemudian ayat 9 sampai 15. Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk menyampaikan pesan kepada orang tuanya bahwa ia telah dipakai secara luar biasa oleh Tuhan di tanah Mesir. Sekaligus Yusuf meminta agar mereka datang ke Mesir dan tinggal bersama dengan Yusuf, agar kehidupan mereka terpelihara dari bencana kelaparan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, melalui kisah Yusuf ini ada beberapa hal yang menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Pertama, rencana Tuhan tidak seperti rencana manusia. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memahami rencana Allah di dalam kehidupan kita. Demikian pun Yusuf dalam perikop pembacaan kita. Ia sendiri pada awalnya tidak pernah memahami rencana Allah atas dirinya. Terlebih ketika ia mendapat perlakuan kasar dari saudara-saudaranya. Ia dijual, kemudian menjadi budak, difitnah oleh istri Potifar, dan pada akhirnya ia dipenjara. Namun Bapak Ibu Saudara, Yusuf menjadi seorang pemimpin yang penuh hikmat. Seorang pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Seorang penyelamat bagi keluarganya dari bencana kelaparan. Penyelamat bagi seluruh orang Mesir dari bencana kelaparan. Dan jalan lahirnya suatu bangsa yang besar. Demikian juga dengan saudara-saudaranya. Pada awalnya mereka tidak pernah menyangka bahwa rencana jahat mereka bagi Yusuf ternyata awal bagi Yusuf untuk bisa menjadi terbesar dari antara mereka. Semua hal ini terjadi oleh karena rencana daripada Tuhan sendiri. Apa yang dialami Yusuf tidak terlepas dari campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Melalui kisah Yusuf ini, kita belajar untuk tidak langsung berprasangka buruk, tidak langsung mengeluh, putus harapan, dan lain sebagainya ketika penderitaan menghampiri kehidupan kita. Kadang Tuhan memakai penderitaan, kadang Tuhan memakai pergumulan kehidupan kita untuk membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Di balik penderitaan yang kita alami, di balik pergumulan yang datang silih berganti, Allah punya rencana yang indah bagi masa depan Bapak, Ibu, dan saya.
Itu yang pertama. Lalu selanjutnya, bagi sebagian orang, keberhasilan atau kesuksesan yang diraihnya adalah karena buah kerja kerasnya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Hasil yang diperolehnya pun adalah untuk dinikmatinya seorang diri pula. Belajar dari kisah Yusuf dalam perikop pembacaan kita. Kita sebagai orang yang percaya harus memahami bahwa setiap hal yang kita peroleh, keberhasilan yang bisa kita raih, semua itu pemberian daripada Tuhan sendiri. Semua itu adalah berkat dari Tuhan. Dan Tuhan memakai kita. Tuhan memakai setiap keberhasilan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita, sekaligus saya mau katakan, firman Tuhan ini menantang Bapak Ibu dan saya untuk senantiasa melihat kehidupan ini sebagai peluang yang harus kita pergunakan berlomba bersama-sama untuk menjadi berkat. Dengan demikian, kehidupan kita ini akan lebih bermakna demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua. Selanjutnya, pernahkah Bapak Ibu Saudara membayangkan akan menjadi seperti apa kita kelak? Ataukah pernahkah kita membayangkan dulu bahwa kita akan seperti sekarang ini? Tentunya tidak. Ada yang cita-citanya terwujud, ada pula yang tidak seperti yang diharapkannya. Jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menduga akan seperti apa dirinya di waktu yang akan datang. Namun Bapak Ibu Saudara, melalui kisah Yusuf ini menyadarkan kita bahwa buruknya hidup masa kini tidak bisa menjadi jaminan bahwa masa depan kita juga akan buruk. Yakinlah bahwa Tuhan yang menyertai Yusuf adalah Tuhan yang sama, juga akan menyertai kita, juga akan melindungi kita di dalam meraih cita-cita, di dalam melakukan setiap rencana kita ke depan. Sekarang mungkin Bapak Ibu Saudara terasa sulit, tetapi tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan sudah berkehendak. Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Dan pada akhirnya, ketika Tuhan sudah mewujudkan cita-cita dan semua rencana kita, kita juga harus siap dipakai oleh Tuhan untuk melayani umat-Nya. Belajar dari kisah Yusuf, keberhasilannya tidak dinikmati sendiri. Keberhasilannya dinikmati oleh orang banyak, baik penduduk Mesir, juga keluarga Yusuf sendiri. Yusuf merasa tidak sempurna jika keberhasilannya tidak dinikmati oleh banyak orang.
hubungan dengan saudara-saudaranya di masa lalu memang tidak baik, tetapi tidak bisa menjadi alasan bagi Yusuf untuk memperburuk keadaan atau sebagai alasan Yusuf untuk balas dendam. Justru Bapak Ibu Saudara, Yusuf menjadikan keberhasilannya sebagai salah satu cara untuk bertemu kembali dengan keluarganya dan memperbaiki hubungan antar saudara-saudaranya menjadi hubungan yang lebih erat, hubungan yang lebih rukun. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan percaya sungguh-sungguh akan campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Terlebih, menjadikan hidup kita ini sebagai kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk memahami dan memberlakukan firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan ini pribadi lepas pribadi. Kita akan menyaksikan pelantikan Panitia Natal Yesus Kristus 2020 yang telah diteguhkan pada Sabtu 8 Agustus 2020. Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea nomor Romawi 19.Romawi 7.11.BPM mendatar JT.07.2020 tentang Panitia Perayaan Natal Yesus Kristus GTM Jemaat Tamalan Rea tahun 2020. Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea menimbang A. Bahwa dalam rangka pembinaan warga gereja melalui Hari Raya Gerejawi di lingkungan Jemaat Tamalan Rea, dipandang perlu membentuk Panitia Natal Yesus Kristus GTM Jemaat Tamalan Rea tahun 2020. B. Bahwa saudara-saudari yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas pelayanan tersebut di atas. C. Bahwa demi tercapainya maksud pada butir A dan B dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya. Mengingat Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa bab 2 pasal 3 tentang Hari Raya Gerejawi dan pasal 4 tentang Hari Raya Khusus Gerejawi serta bab 9 pasal 32 tentang kepemimpinan jemaat. Memperhatikan 1. Garis besar program pelayanan Majelis Jemaat Tamalan Rea periode 2016-2021. 2. Keputusan Sidang Majelis Jemaat Tahunan GTM Jemaat Tamalan Rea tahun 2019. 3. Segala masukan dan saran dari Majelis Jemaat Tamalan Rea Daerah Pelayanan 6. Memutuskan, menetapkan, pertama, Panitia Perayaan Natal Yesus Kristus GTM Jemaat Tamalan Rea tahun 2020 dipercayakan kepada Daerah Pelayanan 6 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir. Kedua, tugas panitia sebagai pelaksana teknis kegiatan GTM Jemaat Tamalan Rea memperingati peristiwa Natal kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ketiga, segala biaya yang dibutuhkan ditanggulangi melalui usaha-usaha panitia. Keempat, agar tugas pelayanan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan kepada Majelis Jemaat Tamalan Rea melalui BPMJ selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Januari 2021. Kelima, surat keputusan ini
berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari di dalamnya terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 3 Juli 2020, Badan Pekerja Majelis BPMJ Tamalan Rea, Penatua Palanna SPD Ketua Umum, Penatua Samuel J. Pampang Sekretaris Umum, dicap dan ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea nomor 19.034.Romawi 7.11.BPM Mendatar JT.07.2020 tentang Panitia Perayaan Natal Yesus Kristus GTM Jemaat Tamalan Rea tahun 2020. Struktur dan personalia Panitia Perayaan Natal Yesus Kristus GTM Jemaat Tamalan Rea tahun 2020. Penasehat 1. Majelis Pertimbangan Jemaat. 2. Pendeta Octavianus STH. 3. Pendeta Mariana LD STH. Penanggung jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea. Ketua Semas Nyonya Levina Abraham SST MKes. Wakil Ketua Nyonya Ida Royani R. Jati Ekayana SPD. Sekretaris Syamas Nyonya Mariones S. Tambing. Wakil Sekretaris Syamas Michael Adrianus SSI. Bendahara Nyonya Aldriani Imade Alet. Pembantu Umum 1. Pengurus PPR GTM Jemaat Tamalan Rea. 2. Pengurus PKB GTM Jemaat Tamalan Rea. 3. Pengurus PP GTM Jemaat Tamalan Rea. 4. Tata Usaha Gereja. 5. Koster Jemaat. Seksi Acara dan Kerohanian. Penatua Nyonya Yakomina Benyamin SPD sebagai koordinator. Dengan anggota-anggota Henry Bonggalotong Esos Mars. Penatua Nyonya Allenstein Makatonan Ratu. Syamas Nyonya Dr. Anda Since Erdundu. Syamas Nyonya Antomina Sule STH. Penatua Nyonya Harni Reinhard SPD. Nyonya Rena Raro. Audia Palana. Yulistin Cahyani Salmon. Seksi Dana. Penatua Nyonya Madlina Palana SE sebagai koordinator. Dengan anggota-anggota Bapak Marsal AMD, Insinyur Ibrahim Rumbi MM, Kenan Tandipuang Eshud MSC, Adrianus Imade Alet MR Engineering, Nyonya Yuli Adrianus, Dr. Andes Yusuf Pangloli MH, Penatua Abraham ST, Penatua Silas Tambing Escape NS Specialist CAF, Syamas Yunus L. Sambo, Daryl Soleman, Hagi Rikar Abraham. Seksi Konsumsi Nyonya Sardina Yulianus sebagai koordinator. Dengan anggota-anggota Nyonya Elisa Marsal
Syamas Nyonya Mariati Yance SPD. Nyonya Lain Agustina Yunus. Nyonya Salomina Kenan. Nyonya Hana Yunus Palanto. Nyonya Neni Cornelius Tote. Nyonya Alfrida Pampangtiku. Nyonya Mariati Markus Pasa. Nyonya Teresia Soleman B. Nyonya Adriani Markus Set SE. Dan semua anggota PPR Dapel 6. Seksi dekorasi. Syamas Nyonya Damaris de Manora sebagai koordinator dengan anggota-anggota. Nyonya Katerina Kaviar. Nyonya Adriani I. Rumbi Escape NS. Nyonya Adriani Noh Bunggaminanga. Nyonya Paulina Palin Escape NS. Nyonya Lutridia Yonatan Barung. Nyonya Hilda SPD. Nyonya Nurul Lianus Rudi. Tria Palana. Fritzli Vivi Dianari Putri. Mael Christian Petri Sadeno. Rian I. Made Alit. Seksi perlengkapan dan dokumentasi. Andarias sebagai koordinator. Penatua Suleman Buntuborong. Ian Henrik Hapiar. Ramba Kila. Ari Simbuang. Danto. Yudi Arwanto Demanora. Penatua Yance Demanongkan. Soleman. Penatua Agustinus Sule ST. Syamas Benyamin Pualilin. Markus Sakaria SE. Dani Reinhard Arianto. Seksi keamanan. Reinhard Karodo sebagai koordinator. Melkias P. Penatua Domingus Samboan. Syamas Martin Gandang. Makassar, 3 Juli 2020, Badan Pekerja Majelis Jemaat BPMJ Tamalan Rea, Penatua Palana SPD, Ketua Umum, Penatua Samuel Jede Pampang, Sekretaris Umum, dicap dan ditandatangani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Penatua Bapak Polosupun untuk pelantas kepelantikan. Formulir pelantikan Panitia Perayaan Natal Yesus Kristus Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea tahun 2020. Firman Tuhan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawanan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudari panitia perayaan Natal Jemaat Tamalan Rea yang dikasihi Tuhan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara sebagai panitia perayaan Natal di tengah-tengah jemaat kita hendaknya diterima dan dijalankan sebagai panggilan pelayanan gerejawi yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kepercayaan tersebut sebagai kesempatan untuk turut serta dalam melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing kita
dan sebagai wujud syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Semoga saudara-saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai bukti kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan iman, pengharapan dan kasih, segenap waktu, talenta dan harta milik saudara-saudara dipersembahkan untuk pelayanan tersebut, semuanya demi kemuliaan Tuhan semata-mata dan demi kemajuan pembangunan tubuh Kristus. Agar hal tersebut nyata bagi sidang jemaat, kami persilakan saudara-saudari menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah: 1. Apakah saudara-saudari yakin bahwa pilihan yang jatuh atas diri saudara-saudari sebagai panitia perayaan Natal Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalanrea adalah panggilan yang datang daripada Tuhan sendiri? Kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk melaksanakan tugas tersebut dengan tekun dan setia serta berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakannya dengan baik sebagai ketaatan kepada Allah? Apakah jawab saudara-saudari? Apakah saudara-saudari berjanji? Terima kasih. Berdasarkan janji saudara-saudari, saya sebagai badan pekerja Majelis Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalanrea melantik Bapak Ibu saudara-saudari sebagai panitia perayaan Natal Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalanrea dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Panitia yang sudah dilantik diharapkan menghadap kepada warga jemaat, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah jemaat masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah saudara-saudari kita ini sebagai kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai panitia perayaan Natal GTM Jemaat Tamalanrea. Dukunglah, bantulah, dan bekerjasamalah dengan mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaannya. Firman Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58b. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak,
yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi, aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, mari bersama kita menyanyikan pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bapak Ibu Saudara, kita akan doa syafaat dan doa persembahan syukur. Untuk itu, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada hari Minggu karunia-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang terus kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, karuniakan kami hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan sidang jemaat-Mu di Jemaat Tamalan Rea. Di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, Engkau Allah yang akan terus memelihara kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, mereka boleh lakukan dengan penuh sukacita oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Demikian juga kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu yang rindu untuk memperoleh pekerjaan tetap. Tuhan melihat kerinduan mereka. Tuhan karuniakan pekerjaan kepada mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepada mereka semua. Nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan yang akan terus mengaruniakan hikmat kepada anak-anak-Mu, kecerdasan, kepintaran, roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak didik dengan penuh sukacita. Keberhasilan, kesuksesan Tuhan sudah siapkan bagi mereka semua. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk semua orang tua kami yang dalam lanjut usia. Tuhan juga yang akan terus memelihara kehidupan mereka, mengaruniakan sukacita-Mu, damai sejahtera, kebahagiaan, sehingga dalam masa tua mereka pun terus mengalami kasih dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama ke-44 orang tua, anak-anak Tuhan yang boleh mengalami berkat-Mu berupa pertambahan usia. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu ini. Engkau Allah yang akan terus memberkati mereka semua di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami percaya ya Allah
bahwa sama seperti penyertaan-Mu di tahun-tahun sebelumnya, demikian pun akan dialami oleh ke-44 saudara-saudara kekasih kami ini di tahun-tahun yang akan datang. Bapa di sorga, kekasih jiwa kami, demikian juga kami berserah diri kepadamu, membawa seluruh anggota jemaat-Mu yang saat ini masih terbaring lemah oleh karena sakit yang mereka derita. Kami mohon ya Tuhan, kasihani mereka, berkati setiap upaya yang mereka lakukan, makanan, minuman, obat-obatan, perhatian dari semua keluarga, sehingga dari dalam semuanya itu boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna. Nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Bapa di sorga, demikian juga kami bersyukur bersama keluarga Bapak Desius dari daerah pelayanan 4. Oleh karena anak kekasih mereka, Samson, sudah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer dan juga sudah dilantik menjadi Letnan 2 Sarjana Pertahanan. Terima kasih untuk berkat-Mu ini. Tuhan yang akan terus menjaga, mengaruniakan hikmat, memperlengkapi dengan Roh Kudus, takut akan Tuhan, sehingga anak kekasih Samson boleh menjadi seorang perwira yang bijaksana dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bersama keluarga besar dari Bapak Darius J. Bamba dari daerah pelayanan 5 yang saat ini sedang berduka karena salah seorang tante, Ibu Adolfina atau Indo Rumi, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga. Tuhan, Engkau hadir di dalam keluarga besar kami ini. Hiburkan mereka ya Tuhan, karuniakan mereka kekuatan. Biarlah mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita, tetapi dengan sukacita daripada Tuhan, mereka boleh bangkit kembali, menata masa depan bersama Yesus Kristus. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Engkau Allah yang akan terus memberkati pemerintah kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami merindukan kesejahteraan di negeri yang kami cintai ini. Olehnya itu ya Allah, pakai mereka, juga pakai kami semua untuk boleh menciptakan damai sejahtera Allah di negeri ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dalam lingkup sinode, Gereja Toraja Mamasa, klasis, dan jemaat. Engkau Allah yang akan terus memberkati hamba-hamba-Mu di dalam mengangkat pelayanan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Panitia Natal Yesus Kristus tahun 2020. Engkau memberkati para panitia sehingga mereka seia sekata di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami pun tak henti-hentinya berdoa untuk situasi dunia saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Kami percaya ya Allah, bahwa waktu di mana Tuhan tentukan virus corona ini akan hilang dari muka bumi ini. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk semua tenaga kesehatan yang terus menjadi garda terdepan. Engkau Allah yang akan terus memberkati mereka, memelihara kehidupan mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Demikian juga untuk semua pasien COVID-19, Tuhan yang akan terus memberkati, mengaruniakan selalu semangat hidup,
Kami percaya ya Allah, penderitaan yang mereka alami, sakit penyakit yang mereka alami, suatu saat nanti akan diangkat oleh Tuhan. Bapa di sorga, dalam ibadah kami ini, kami juga sudah membawa persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini, biarlah boleh kami gunakan untuk menjadi keluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga untuk semua hamba-hamba-Mu yang telah mengangkat pelayanan pada saat ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan lindungi kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah, ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2020. 1. Kebaktian-kebaktian jemaat dan kategorial tetap dilaksanakan secara online sesuai jadwal masing-masing sampai situasi dinyatakan normal oleh pemerintah dan pertimbangan dari pimpinan kelembagaan gereja, yaitu PGI, Sinode GTM, dan Klasis Makassar. 2. Mulai hari Minggu ini, Minggu 16 Agustus 2020, tata ibadah hari Minggu menggunakan liturgi khusus pandemi yang disusun oleh Badan Pekerja Majelis Klasis BPMK Makassar untuk menjadi liturgi seragam di semua jemaat seklasis Makassar. 3. Kebaktian hari Minggu 23 Agustus 2020 ditata layani oleh Majelis Jemaat Tamalan Rea dari Dapel 5. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2020 pukul 11 WITA. 4. Jadwal kebaktian rumah tangga pada hari Senin besok 17 Agustus 2020 akan dirangkaikan dengan kebaktian syukur memperingati 75 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ibadah dimulai pukul 19 WITA, diharapkan kepada seluruh warga jemaat untuk mengikuti kebaktian syukur tersebut sebagai wujud kesadaran kita sebagai warga negara dan keyakinan kita bahwa proklamasi kemerdekaan RI adalah anugerah dan berkat dari Tuhan sendiri. 5. GTM Jemaat Tamalan Rea akan menjadi tuan rumah sidang Majelis Klasis Tahunan GTM Klasis Makassar yang jika Allah berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2020 di Gedung Gereja Jemaat Tamalan Rea. Mohon doa dan partisipasi kita dalam penggalangan dana yang telah diprogramkan panitia, antara lain berupa donasi atau sumbangan sukarela bagi warga jemaat yang ingin menyalurkan dukungan dana dapat di-store kepada bendahara panitia atau ditransfer melalui Bank BRI nomor rekening 20.01.001311.535 atas nama Yeni Hastuti Labalo. 6. Akta khusus peneguhan sidi bagi 28 peserta katekisasi calon anggota sidi jemaat akan ditayangkan dalam kebaktian hari Minggu secara online tanggal 23 Agustus 2020. 7.
Panitia Perayaan Natal Yesus Kristus GTM Jemaat Tamalan Rea 2020 dipercayakan kepada majelis dan anggota jemaat di daerah pelayanan 6. Dimohon dukungan warga jemaat baik dalam doa maupun kerjasama dan partisipasi dalam penggalangan dana. Semoga apa yang kita harapkan bersama diberkati oleh Tuhan. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, bersama-sama kita berdiri dan menyanyikan pujian Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari NKB 188 ayat 1, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Demikianlah ibadah kita Minggu 16 Agustus 2020. Terima kasih untuk pelayan Ibu Vikaris Sri Widiawati STH, serta semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.